Assalamualaikum Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mencoba resep apa saja dari resep Yangti? Kalau belum, ada satu tambahan resep lagi nih Ayah Bunda. Bagaimana cara mengempukkan babat, yaitu dengan cara diungkep. Nah, sebelum kita mulai, ada satu informasi penting nih buat Ayah Bunda. Kalau babat itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada retikulum, lalu ada babat omasum dan juga babat rumen. Apa aja sih penjelasannya? Jadi kalau misalkan babat retikulum itu biasa juga disebut babat tawon karena bentuknya seperti sarang tawon. Nah, ini teksturnya ya Bunda lebih tebal dan seperti sarang tawon ya, sarang lebah. Dan ini sangat cocok digunakan untuk makanan berkuah seperti soto, sup, dan juga gulai. Nah, di kesempatan hari ini kita akan menggunakan 2 jenis babat. Yang pertama ada omasum. Jadi ini omasum seperti ini bentuknya ya Bunda ya. Ini juga biasa disebut babat rawis atau jarik, atau biasa orang-orang sebutnya babat buku karena bentuknya yang seperti buku berlapis-lapis seperti ini dan berlembar-lembar ya. Nah, rasanya ini paling gurih ya Bunda kalau misalkan diolah nanti dari kedua babat yang lainnya tentunya. Nah, paling cepat empuk itu adalah babat ini, babat buku, karena teksturnya sangat tipis ya, seperti itu. Dan ini sangat cocok juga sebagai baceman atau campuran nasi goreng atau juga babat yang digongso. Nah, kalau yang sebelah sini teksturnya agak sedikit tebal ya. Ini juga disebut babat handuk ya, karena teksturnya halus dan lembut seperti handuk. Dan ini sangat cocok kalau misalkan Ayah Bunda biasa menemui makanan-makanan berkuah seperti soto, bakso, dan juga sup. Nah, ini namanya babat handuk seperti ini Ayah Bunda. Nah, ini tadi sebelum diambil gambarnya sudah kita rebus kurang lebih selama 10 sampai 20 menit ya. Nah, bumbu-bumbu untuk mengempukkan atau untuk nyilepi ya bahasa Jawanya, itu ada beberapa nih Ayah Bunda. Yang pertama ada jahe. Nah, jahe ini digunakan untuk menghilangkan bau amis daripada babat-babat ini. Selanjutnya ada bawang putih, daun serai, 5 buah atau 5 lembar daun salam, dan juga 5 lembar daun jeruk. Nah, untuk bumbu yang lainnya ada kunyit bubuk, lalu ada ketumbar bubuk, dan ada penyedap rasa ya Bunda ya. Ini pakai rasa sapi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada garam kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan ya untuk 1 kilo babat. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir untuk merebus ada 2 liter air yang nanti untuk kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Nah, lebih detailnya seperti apa? Yuk kita mulai Ayah Bunda. Nah, Ayah Bunda, yang pertama kita akan menggeprek bawang putih. Kita geprek semuanya ya Bunda ya. Semakin banyak bawang putihnya maka rasanya akan semakin gurih Ayah Bunda. Kita geprek jahe, lalu daun serai. Kita pakai 1 buah saja ya. Nah, setelah semuanya sudah digeprek, langsung kita menuju ke kompornya. Nah, Ayah Bunda, yang pertama kita akan panaskan air 2 liter untuk 1 kilo babat ya. Setelah air panas, kita masukkan daun serai, daun salam, lalu daun jeruk,
jahe yang digeprek dan juga bawang putih yang digeprek tadi. Selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu halusnya. Ada ketumbar bubuk kurang lebih 4-5 sendok. Nah, selanjutnya kunyit bubuk. Nah, ayah bunda, sebagai informasi, kunyit bubuk dan juga jahe ini dapat menghilangkan bau amis pada babat ya. Karena babat kalau misalkan direbus semakin lama akan semakin keras baunya. Nah, selanjutnya terakhir kita masukkan penyedap rasa 1 bungkus dan juga garam. Nah, karena tadi sudah saya rebus sebelumnya 20 menit ya untuk babatnya, kita bisa langsung masukkan saja tanpa menunggu mendidih. Kita masukkan babatnya, babat handuk dan juga babat buku ya, lebih simpelnya. Ini agak sedikit lama ya bunda, kurang lebih bisa 1 jam sampai 1,5 jam ya. Kita biarkan dan jangan diganggu. Jadi bisa kita diamkan saja sampai kurang lebih 60 sampai 90 menit. Ayah bunda, setelah kurang lebih 60 sampai 90 menit, kita cek dulu kadar keempukan ya, sesuai selera atau tidak. Jika sudah empuk sesuai yang kita inginkan, bisa langsung kita tiriskan dan bisa ke proses selanjutnya. Seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa babat buku ini lebih cepat ya, meskipun di bagian bawah tebal, tapi di bagian atas dia sangat tipis, jadi cepat sekali empuknya. Nah ayah bunda, babatnya sudah sesuai yang kita inginkan kadar keempukannya. Nah kita cek ya bagaimana keempukannya. Kita coba yang babat buku. Sudah empuk sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk mengempukkan babat ini harus ekstra sabar karena durasi waktunya juga lumayan ya bunda ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang prosesnya. Nah seperti itu ya bunda, bagaimana cara kita untuk mengempukkan atau ngungkep daripada babat ini. Mudah bukan? Selamat mencoba. Halo ayah bunda, jumpa lagi di Resep Yangti. Nah, hari ini kita akan masak babat klomoh. Nah, ngomongin soal babat, nggak jauh-jauh dari yang namanya kolesterol ya bun. Nah, kalau mungkin ada bunda atau ayah yang kepingin banget gitu ya makan babat, tapi takut sama kolesterol. Aduh, nanti kalau kolesterolnya naik gimana gitu ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita bagi buat ayah bunda yang pengen banget makan babat. Yang pertama, jangan makan babat terlalu berlebihan di hari yang sama.
ya. Jadi kalau mungkin ayah sama bunda mau makan babatnya 1 kali aja sehari boleh ya. Kalau 3 kali pikir-pikir ulang deh bun ya. Supaya kolesterolnya tidak terlalu cepat naik. Kemudian yang kedua, masaklah babat dengan rempah-rempah ya. Jadi kita masak babat dengan berbagai rempah-rempah, itu bisa mengurangi kadar kolesterol yang ada dalam babat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah kita bisa makan babat dengan didampingi lalapan ya, aneka sayur lalapan, bisa selada air atau mungkin mentimun atau mungkin kacang panjang atau mungkin sayuran lainnya juga boleh ya. Nah, seperti itu 3 tipsnya. Nah, sekarang bumbunya apa aja yang akan kita pakai untuk memasak babat klomoh? Yang pertama ada babat tentunya. Kita pakai babat buku ya bun jenisnya. Jadi babatnya kayak buku gitu yang berhelai-helai ya, kayaknya berhelai-helai gitu ya, bisa ya seperti ini. Nah, ini babat buku. Oke, kemudian untuk bumbunya, nah ini ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai besar, cabai merah besar ya, 1 aja. Kemudian supaya rasanya lebih pedas dan juga warnanya lebih merah merona, kita pakai cabai keriting 3 buah aja. Kemudian ada cabai rawit, kalau yang suka pedas boleh ditambah cabai rawitnya. Kemudian ada lengkuas, ini untuk penyedapnya. Kemudian ada juga tomat, ini buat sensasi asem-asemnya gitu ya. Kemudian kalau bumbu-bumbu ini sudah ada, sudah lengkap, nah kita bisa haluskan semua bumbu ini bun. Kemudian setelah halus boleh di blender atau mungkin juga boleh diulek ya. Kalau saya lebih memilih di blender aja biar lebih enak ya. Kemudian setelah di blender atau dihaluskan, kita bisa gomso bumbunya sampai matang dan hasilnya jadi seperti ini. Lalu ada minyak goreng secukupnya, daun salam, ada daun jeruk, 1 batang serai. Nah, kemudian ini ada setengah sampai 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Supaya rasanya lebih gurih, boleh ditambah santan. Saya nambah santannya 200 ml bun, atau mungkin ini opsional ya, kalau nggak mau nambah santan juga boleh. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Kemudian kita tambahkan santan. Kita aduk-aduk. Kemudian gula, garam, kita aduk. Lalu kita masukkan babat bukunya. Kita tunggu sampai bumbunya meresap ke dalam babatnya ya bun. Masak terus sampai bumbunya meresap. Apinya jangan terlalu besar supaya bumbunya bisa meresap ke babat. Oh iya bun, sebelum kita masak babat klomohnya, kita bisa apa ya namanya? Oh iya bun, sebelum kita masak babat klomohnya, kita bisa ungkep dulu babatnya biar empuk, biar lebih enak juga. Nah, bagaimana cara untuk mengungkep babatnya? Bunda bisa cek di video kita yang lainnya. Oke,
kita tunggu sampai bumbu meresap ya Bun. Babat ini enak banget kalau dihidangkan dengan nasi panas dan makannya pas babatnya lagi anget-angetnya. Jangan lupa juga koreksi rasa.